dan untungnya Katara menyelamatkan mereka dengan menghantam dermaga dan membuat pasukan negara api buyar. Hai semua, Mr. di sini. Kalau kemarin kita udah bahas Toph, sekarang kita bahas cerita dari Katara. So everyone, inilah dia Avatar The Last Airbender, Katara and the Pirate Silver. Bersetting di book 2, cerita ini dibuka dengan memperlihatkan tim Avatar yang sedang terbang di atas kerajaan tanah, dan awalnya semuanya tenang sampai Katara dan Toph mulai berdebat, di mana Toph menganggap Katara orang yang lembut karena mengajari Aang Waterbender dengan santai yang membuat Aang lama menguasainya, sementara dirinya orang yang tegas yang membuat Aang menguasai Earthbender dengan cepat. Katara pun tidak terima kalau dia dianggap lembut, tapi ketika mereka sedang berdebat, di bawah, prajurit negara api melihat mereka yang membuat tim Avatar dihujani bola api. Aang pun berusaha menghindar, tapi karena serangannya sangat mendadak, hal itu membuat Katara terjatuh. Untungnya dia selamat karena jatuh ke sungai, dan dengan waterbendingnya, Katara membuat perlindungan. Setelah itu, Aang pun mendaratkan Appa di luar jangkauan ketapel negara api, dan Sokka segera mencari Katara, tapi karena ternyata mereka dekat dengan ketapel-ketapel negara api, Sokka tidak bisa teriak yang membuat mereka diam-diam mencarinya. Tapi meski telah berusaha senyap, mereka tidak sengaja bertemu satu prajurit negara api yang sedang istirahat. Prajurit tersebut pun berencana menangkap Aang, tapi Toph langsung menyerangnya dan berniat pergi, namun prajurit tersebut menembakkan apinya untuk menghalangi tim Avatar. Toph pun segera menahannya dengan tanah serta memadamkan semua apinya agar tidak ketahuan prajurit lain. Setelahnya, Sokka meminta mereka bergegas mencari Katara, tapi karena ucapan prajurit tadi yang berkata kalau Avatar itu jahat dan dunia akan aman tanpanya, Aang pun segera menghampirinya, bertanya apa kejahatan yang dia perbuat, dan prajuritnya memberitahu kalau Avatar dan para pengendali udara berencana mengambil alih dunia, dan karena itulah negara api harus menghentikannya. Aang pun berkata itu bohong, tapi prajuritnya memintanya membuktikannya, yang membuat Aang seketika terdiam. Sementara itu, Katara yang jatuh tadi terdampar di dekat desa yang terlihat di barikade. Dia memutuskan ke desanya, dan di sana ternyata banyak prajurit negara api yang membuat dia menyimpulkan barikade tadi agar orang-orang desanya tidak bisa pergi. Tapi saat sedang melihat-lihat, Katara dipergoki seorang prajurit, dan karena prajurit itu sadar dia dari suku air, Katara pun langsung menyerangnya dan menyembunyikan tubuhnya. Katara juga menyamar serta bertanya pada penjual apakah akan ada prajurit lagi yang tiba, dan penjualnya menjawab tidak, dan dia juga mengeluh karena blokade yang dilakukan negara api, dia tidak bisa merestock dagangannya, sementara prajurit negara api memakan habis dagangannya. Pedagang itu juga memberitahu kalau para penjaga membicarakan soal terlihatnya bison Avatar, dan sekarang mereka mulai berpatroli lebih dari biasanya. Mendengar itu, Katara pun merasa dia harus segera pergi mencari Aang, tapi seseorang tiba-tiba memanggilnya, dan Katara mulai dikepung sekelompok orang. Dia pun memperingatkan kalau dia bisa bertarung, tapi pemimpin dari kelompoknya yang bernama Jiang berkata dia melihat Katara menghajar prajurit negara api menggunakan waterbender. Katara pun menyangkal itu, dan dengan nada menggoda, Jiang menyayangkan itu karena dirinya adalah kapten kapal dan dia butuh waterbender untuk berlayar. Mendengar itu, Katara pun sedikit tertarik karena dia juga mau pergi dari sini. Katara pun bertanya apa yang harus dia lakukan, dan Jiang berkata hanya mengamankan kapal kalau mereka bentrok dengan negara api. Katara pun mengaku dia waterbender sambil membuktikannya, dan melihat itu, Jiang pun memintanya untuk ikut. Sementara itu, karena prajurit tadi masih mengira yang salah adalah pengendali udara, Aang berencana mengubah pikirannya karena Ozai telah menyebarkan kebohongan. Aang juga meminta maaf karena harusnya mereka mencari Katara, tapi Sokka berkata jangan khawatir karena Katara bisa menjaga dirinya. Aang pun menghampiri prajuritnya dan mencoba untuk meyakinkan dia kalau pengendali udara tidak salah, tapi prajuritnya tetap ngeyel dan berkata kalau dia tahu pengendali udara punya kemampuan mengerikan seperti mengeluarkan udara dari tubuh seseorang, dan mereka juga punya pasukan dengan sayap.
Eng pun menyangkal itu dan berkata dia hanya punya bison terbang, tapi prajuritnya ngeyel dan menyamakan itu yang membuat Eng kesal dan bertanya siapa yang memberitahunya. Prajurit itu menjawab kalau dia mendengar dari sepupunya, yang diberitahu saudaranya, yang diberitahu temannya, yang membaca dari poster di kota barat. Eng pun terkejut karena prajurit itu gampang percaya dan prajuritnya menjawab kalau negara api tidak mungkin berbohong. Eng pun menyerah dan melihat itu, Saka memutuskan mengambil alih dan mencoba untuk mengubah pikiran prajurit itu. Tapi lagi-lagi prajuritnya ngeyel dan malah nyanyi Mars Perindo yang membuat Saka menyerah dan mengajak yang lain untuk pergi. Sesaat kemudian prajurit itu bisa melepaskan diri, tapi apa yang datang langsung melemparnya dan tim Avatar segera meninggalkannya. Kembali ke Katara, Jiang membawanya ke tempat barang-barang bawaannya berada dan sempat dicurigai teman Avatar. Katara pun menyangkal itu serta bertingkah kasar agar tidak dikira suku air biasa. Setelahnya pun mereka mempersiapkan barang bawaan dan melihat lambang kerajaan bumi di barang-barangnya. Katara pun menanyai Jiang, tapi Jiang berkata tidak ada pertanyaan dan sambil memberikan seragam kerajaan bumi, Jiang berkata mereka akan menyamar sebagai kolaborator kerajaan bumi, yaitu prajurit kerajaan bumi yang mendukung negara api untuk menghindari pertarungan. Katara pun mulai sadar kalau pilihannya salah dan mulai panik karenanya. Setelah itu, Katara dan yang lain pun mulai memuat barangnya ke kapal dan Jiang memperlihatkan kapal miliknya yang bernama Flying Wolf Bat yang telah turun-temurun menjadi milik keluarganya. Katara pun curiga kalau Jiang adalah bajak laut dan Jiang membenarkan itu serta memberitahu ketika negara api mengambil wilayah ini, mereka menyita seluruh kapal kecuali miliknya dan sejak saat itu dirinya serta kru-krunya melawan balik dan meski krunya tidak terlalu hebat, tapi dia akan melakukan apapun agar mereka tetap bebas. Katara pun bertanya apakah itu termasuk mencuri dari warganya sendiri, tapi Jiang berkata kalau prajurit kerajaan bumi bukanlah rakyatnya karena kerajaan bumi telah meninggalkan semua orang yang ada di luar Ba Sing Se. Setelahnya Jiang menghampiri petugas dermaga dan memberikan surat jalan, tapi petinggi dermaga berkata dia akan melihat kapalnya terlebih dahulu dan karena itu Jiang meminta Katara bersiap. Tak lama kemudian petinggi dermaga memerintahkan para prajurit menangkap Jiang karena mereka adalah bajak laut dan karena itu Jiang segera pergi ke kapalnya serta meminta Katara melindungi kapalnya kalau dia ingin kabur. Katara pun menggunakan waterbendingnya untuk menghentikan para penjaga, tapi karena ombak yang dihasilkan, ada beberapa kotak yang jatuh dan Jiang menolak untuk meninggalkannya. Tapi melihat kapal penjaga negara api datang, Jiang terpaksa meninggalkan kotak-kotak berharganya dan mulai berlayar. Setelah itu, kapal negara api mulai menembaki kapal Jiang dengan bola api dan berhasil membuat lubang di kapalnya, tapi Jiang tetap memprioritaskan kotak-kotaknya yang membuat Katara kesal, tapi Jiang berkata kalau Katara tidak mengerti. Katara pun memutuskan untuk menghandle kapal negara api dan menyerangnya seorang diri serta mengambil alih kapalnya. Di sisi lain, Jiang dan krunya berusaha mengamankan kotak-kotaknya, tapi mereka dikepung dan untungnya Katara menyelamatkan mereka dengan menghantam dermaga dan membuat pasukan negara api buyar. Jiang pun segera memindahkan kotak-kotaknya ke kapal baru, serta sempat menggunakan ketapel kapalnya untuk menghancurkan kapal negara api. Mereka pun melanjutkan perjalanan, tapi Katara yang melihat barang bawaan Jiang adalah obat dan merasa Jiang membuat orang sakit membayar untuk obatnya, menganggap Jiang adalah orang yang kejam, tapi sambil tersenyum, Jiang berkata kalau dia adalah bajak laut yang akan melakukan apapun demi bayaran dan dia akan mendapatkan banyak silver dari itu. Di sisi lain, Eng dan yang lain masih mencari Katara dan melihat sisa es, Saka meminta Eng mengikuti sungainya. Tak lama kemudian Katara dan yang lain sampai di tujuan, tapi saat di sana para warga terlihat senang melihat Jiang. Dan ketika seorang bocah memberikan bunga silver pada Jiang, Jiang memberitahu Katara kalau inilah bayarannya yang membuat Katara bingung. Jiang memberitahu kalau warga-warga ini adalah rakyatnya dan orang macam apa dia kalau minta bayaran uang pada orang yang sakit. Katara pun menjawab bajak laut dan Jiang membenarkan itu,
Tapi itu dia lakukan saat negara api belum menginvasi daerahnya, dan meski dia kriminal, tapi dia masih warga kerajaan bumi. Jadi dia dan krunya bersumpah untuk melawan negara api, serta menolong orang setidaknya sampai perang usai. Katara pun terharu, dan tak lama kemudian, tim Avatar berhasil menemukannya, dan karena masih dendam dengan Toph, Katara mulai pamer aksi-aksinya, mulai dari melawan prajurit negara api, sampai gabung dengan bajak laut, tapi tim Avatar tidak yakin soal bajak lautnya. Katara pun memberitahu mereka, tapi mereka masih belum yakin, sampai Jiang mendatangi Katara dan mengajaknya bergabung ke dalam krunya. Katara pun dengan hormat menolak, yang membuat tim Avatar tercengang serta percaya akan ucapannya. Dan setelahnya, mereka melanjutkan perjalanan dan Avatar Katara and the Pirate Silver pun tamat.